Ya, menari itu mulai dari mendengar musik ya. Dari mendengar musik saja udah seperti trans ya, bergetar. Gitu. Baik, berjumpa lagi dengan saya channel Sastrowanto. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya serta komenlah supaya kami juga lebih maju untuk memberikan informasi kepada Anda semuanya. Dan kami akan selalu hadir untuk di mimpi-mimpi Anda. Baik, teman-teman semuanya. Pada malam hari ini ada hal yang perlu saya sampaikan mengenai tentang informasi yang luar biasa. Di samping kanan dan kiri ada seorang wanita yang mana mereka mempunyai sejarah yang kalau ada menyimak video ini fenomenal. Di sini ada siapa namanya, Mbak? Mbak Mika. Iya, Mika. Mika adalah seorang perempuan dari asli suku Dayak, ya, luar biasa. Dan sebelah kiri saya ada Mbak Ami. Iya, ada Ami. Ya, Ami sukunya mana, Ami? Nggak tahu ya Pak. Nih, yang satu udah jelas sekali sukunya, bahwasannya adalah Dayak. Yang ini abal-abal ini. Mohon maaf. Artinya di sini adalah hasil persilangan ya. Tuh kayak pohon aja, hasil persilangan. Hasil persilangan. Iya, mamanya Banjar Jawa ya. Mandar. Banjar Mandar. Bapaknya? Bapak Jawa. Bapak Jawa ya, sangat luar biasa sekali. Nah, teman-teman semuanya, ada sesuatu yang perlu kita sampaikan kepada Anda semuanya mengenai obrolan pada malam hari ini ya. Baik, pertama saya akan awali bahwasanya Mbak Mika dan juga Mbak Ami, bahwasannya kita melihat nih, kenapa saya memanggil Anda berdua? Karena saya mengamati hari demi hari pergerakan Anda semuanya. Anda kan seorang guru ya. Iya, Pak. Nah, Anda seorang guru ya. Iya, Nah, Pak. ini. Beliau ini adalah seorang guru ya, masih muda, cantik, berbakat dan sekarang mengajar di salah satu sekolah ya di Kabupaten Pasir begitu. Nah, mereka mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa ketika menjadi guru. Sering mewakili sekolahnya untuk perlombaan dan sebagainya. Maka saya tertarik dengan mereka yang semangatnya sangat luar biasa. Dari Mika dulu. Nah, dulu konon, nih katanya, ini Mika kan sering menari nih ya, sering menari, kemudian tariannya sangat bagus sekali dan luar biasa sekali ya. Makasih, Iya, Pak. kalau orang cantik menari itu, luar biasa ya. Luar biasa, luar biasa. Nah, Mika ini sering sekali untuk menari di acara-acara, acara apapun, sering sekali menari. Nah, saya salah satunya adalah penggemar daripada Mika ya. Nah, Takjub saya Pak. Saya juga lagi seperti itu. iya. Gemar. Ini tentunya Mika dulu pernah mungkin ya ikut belajar di sanggar atau belajar sendiri atau itu adalah warisan dari orang tua. Begini, ikuti mama nih, mama penari, kamu harus bisa melihat mama menari dan akhirnya dirimu bisa menari. Dari mana? Gimana ya? Saya cerita ini ikut sanggar nggak pernah sih. Ikut sanggar tidak Nggak pernah. Iya. Tapi karena mungkin orang tua saya asli Dayak Kalimantan, jadi ibu saya itu memang punya dulu mungkin warisan dari kakek nenek saya. Jadi kebetulan mereka itu dulu pernah buka sanggar Oh, kayak pernah gitu. buka sanggar ya? Pernah buka sanggar. Sebentar. Saya menemukan sesuatu di sini. Ternyata ada HP. Tolong, siapa Ril? Ini HP bisa atau diangkat dulu nggak apa-apa? Oh, nggak usah. Ya, Ril. Diamankan, Ril. Ya, mohon maaf teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin guys. Oke, Baik, guys. lanjut. Jadi ibu saya itu kebetulan mungkin darah seni saya dapat dari ibu karena memang ibu itu dulu punya sanggar tari. Mungkin dari kakek nenek saya. Kalau ibu tidak pernah mengajarkan saya menari, tapi dia bisa bermain musik. Nah, dia tuh main musiknya itu benar-benar yang pakai alat tradisional. Dari itu ada dulu, saya ingat ada alat musik itu 6. Oh, no, Ada jenis. 6
6 biji, Oh, 6 biji. 6 biji, 6 biji. ya. Ukurannya itu dari yang besar, sedang sampai yang kecil 6. Itu namanya kenong. Kalau kenong, orang Dayak, ya, Kenong. itu namanya Itu kenong. yang bentuknya bulat, Ya, kemudian ada pentolannya begini. Benar, Pak. Luar biasa. Kenong. Kemudian Jadi ibu sering memainkan itu sama yang terbuat dari bambu. Ya, jadi saya waktu umur 5 tahun dari TK itu saya selalu dipilih untuk mengisi acara menari gitu, Iya. Pak. Ya, jadi dari umur 5 tahun itu saya sudah suka menari. Saya juga nggak tahu kenapa saya yang dipilih kayak gitu, selalu saya yang dipilih. Saya juga Dari bingung. 5 tahun ya? Ya, dari umur 5 5 tahun. tahun guys, 5 tahun sudah Dari menari. Ya. Nah, jadi umur 5 tahun itu saya suka menari. Saya juga bingung, ibu saya itu tidak pernah menyuruh saya untuk ikut sanggar kayak gitu, Pak. Nggak pernah ikut yang Mika kamu ikut latihan nari ya, nggak pernah ditawarin pernah, kayak ya, gitu, sama Pak. Luar sekali. biasa saya, nggak pernah didorong gitu. Tapi mendengar musik itu kaki saya itu, Pak, kayak getar-getar Wow, gitu. kesetrum itu ya. Gitu. Jadi ketertarikan Ya, benar. ya menari itu mulai dari mendengar musik ya. Jadi mendengar musik saja udah seperti trans ya, bergetar ya, bergetar. Gitu. Luar biasa. Oke, lanjut ya. Oke. Dan saya itu waktu SMA saya juga ada ujian. Guru itu membuat studi kayak penelitian tentang budaya. Nah, jadi saya memilih budaya itu tentang seni tari. Saya ingat sekali tuh, Pak. Saya memilih tentang budaya seni tari. Tari khususnya di Kabupaten Pasir. Nah, teman saya ini memilih tari Korea, Pak. Tari dari luar, yang benar-benar dari luar gitu. Terus saya itu kayak dijulitin gitu, Pak. Kok Mika ini hidup zaman seperti ini gitu, narinya kok kayak gitu kan. Iya, teman-teman saya itu rata-rata memilih tarian yang Modern. modern. Ya, oke. Beratnya seorang penari tradisional itu persaingannya sangat luar biasa. Karena dunia global sekarang seperti mengagungkan dunia barat. Sementara sebenarnya kita sendiri itu lebih canggih daripada mereka, lebih luar biasa daripada mereka, teman-teman. Salah satunya Mika. Lanjut nih. Saya merasa, Pak, Merasa banget, ya, ya? merasa wow gitu. Tapi saya mendapat guru yang luar biasa. Terus kami di depan dipanggil, coba kalian lihat, yang coba contohkan tarian barat itu seperti apa, dan tarian budaya kita sendiri itu seperti apa, kayak gitu. Dan teman-teman tiba-tiba memberi aplaus kepada saya gitu. Oh, luar biasa, ternyata budaya kita itu sangat menarik, sangat cantik, sangat eksotis, beda dengan tarian yang Modern dari luar, tadi ya, dari luar benar tadi ya. sekali. Sangat beda Nah, sekali. dari situ saya benar-benar yang ternyata kita bisa menunjukkan walaupun kita hidup di zaman seperti ini dan generasi yang baru seperti ini, kita pasti bisa menunjukkan tarian budaya kita sendiri itu pasti lebih baik dan Lebih spektakuler lah ya. luar biasa. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Luar biasa sekali. Jadi di tahun ini masih ada seorang wanita yang memperjuangkan dengan gigih seni tradisi atau kebudayaan daerahnya, yaitu Mika asli dari suku Dayak ya. Oke, nanti kita akan lanjut ngobrol dengan Mika. Sementara ke temannya dulu ya. Oke, di sini ada Ami. Ami. Iya, Pak. Ami ini adalah seorang guru ya. Oh ya, Ibu Ami lah. Sekarang saya panggilnya ya. Bu Ami ya, Oke, karena Bu boleh. Guru ya, Bu Ami. Bu Ami, Ibu adalah seorang guru yang mana saya melihat, kalau saya lihat itu tidak hanya dari ucapannya saja sebagai seorang guru, tetapi dari setiap hari perilakunya itu saya sangat salut sekali. Bagaimana tutur katanya, bagaimana cara melangkahnya, bagaimana menyambut murid-muridnya ketika hadir ke sekolahan. Saya lihat sendiri, karena saya adalah salah satu wali murid, ya, wali murid. Ya, saya orang tua dari muridnya ya, salah satunya. Makanya saya tertarik, saya panggil ke sini. Nah, semangat untuk menjadi seorang guru, kemudian timbul inisiatif itu sejak kapan sih? Nah, jadi saya cerita nih, Pak ya. Ya, oke. Saya sebenarnya
Jurusan saya kuliah jauh sekali dengan profesi saya. Jauh ya. Jurusannya apa? Saya jurusan kuliahnya ilmu pemerintahan, sospol. Nih fenomena lagi. Jurusannya ilmu pemerintahan sospol, tapi sekarang beliau mengabdikan diri sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, Oke. jadi jurusan saya itu jauh Pak. Tapi dari awal saya masuk kuliah, Mhm. dari awal saya daftar kuliah, Iya. saya itu memang mau jadi guru Pak. Jadi Oh, saya begitu. pilih bahasa Indonesia dan ilmu pemerintahan. Mhm. Tapi entah kenapa di bahasa Indonesia saya tidak masuk. Oh, Saya masuknya lulusnya di ilmu pemerintahan ya. pemerintahan. Ya jadi ya mungkin rezekinya jalanin di sini ya udah Iya. jadi saya jalanin. Mhm. Ternyata memang teman-teman juga bilang sekitar jiwa saya itu sebenarnya jiwa Guru guru. ya. Ya, tapi ya sudahlah kan dijalanin aja. Tapi sambil saya itu kuliah, saya juga sambil bimbel. Mhm. Jadi saya kuliah semester awal-awal itu sambil kerja, Iya. bimbel, ngajar TK dan segala Oh, SD juga. Iya betul. Jadi betul. sudah ada pengalaman ngajar meskipun jurusan kuliahnya berbeda. Oh begitu ya. Ya, jadi makanya saya berani sekarang ngambil profesi sebagai guru yang benar-benar di sekolah Iya. karena saya merasa oh ada pengalaman. Jadi saya coba daftar dan ternyata lulus Lulus gitu, ya. keterima. Iya. Dan Dan- sekarang bekerja di situ Iya. ya. Saya merasa juga sebenarnya jiwa ini kayaknya memang guru dari Panggilan jiwa ya memang panggilan ya. jiwa memang sepertinya guru dari ya namanya suka ngomong ya ibu-ibu suka ngomong lah Iya. segala Daripada macamnya juga. untuk merumpi yang gak karuan, lebih baik untuk Iya. untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Luar biasa sekali teman-teman semuanya ya. Jadi guru adalah sebuah panggilan. Apapun jurusannya, ketika jiwanya adalah seorang guru, maka tidak akan lari dari itu. Dimanapun ya, ia akan tetap saja hidup dengan jiwa-jiwa guru. Entah itu polisi, entah itu tentara, entah itu hakim, entah itu apa saja ya. Ketika memang punya jiwa guru, jiwa pendidik, maka dia mendidik ya. Maka dia jiwanya adalah guru yang mana bisa menjadi tauladan bagi seluruh masyarakat ya. Nah, kemudian Ya, Pak. di dalam guru ini ya, Iya. Anda seorang guru, ada nggak sih kegelisahan atau begini, perbedaannya dulu. Perbedaan ketika Anda dulu belum menjadi guru, Iya. kan punya guru ya. Iya. Nah, Benar. pengalaman Anda ketika sekolah, kemudian melihat, mengamati dan menikmati dari guru ya. Kan guru berbagai jenis macam guru ya. Iya, Pak. Nah, dan sekarang menjadi guru sendiri. Apa yang dipetik dari pelajaran itu? Artinya begini. Artinya adalah ada nggak yang you revisi ketika Anda menjadi guru, tidak menyontoh waktu itu, Iya. ada yang diambil, kemudian Anda juga praktekkan ketika sekarang Anda menjadi guru. Iya. Coba ceritakan. Ya jadi yang saya ingat sih mungkin di sekolah-sekolah sudah tinggi kayak SMP SMA ya mungkin Iya, kalau SD betul. Belum belum ya? terlalu ingat. Iya, betul. Ya jadi kalau sekarang memang saya merasakan oh ada dalam pikiran sama hati ternyata begini rasanya sebagai Seorang guru. seorang guru Iya. seperti itu dulu kita sebagai siswa mungkin ya santai-santai aja mau apa nggak dengerin guru ngomong di depan apa Betul. segala macam kita ngapain sih capek dengerin guru apa segala macam ternyata sekarang saya merasakan sebagai guru oh ternyata begini rasanya sebagai guru tidak didengarkan oleh muridnya seperti itu Pak saya juga kan dulu waktu sekolah bukan anak yang istilahnya kayak baik-baik banget gitu enggak juga sering juga jadi saya sekarang Mencicipi ya? iya mencicipi sudah rasanya bagaimana menjadi Iya. seorang guru. Jadi kalau dulu sekolah kan tipe-tipe guru macam-macam. Iya, betul. Ada yang guru serius, Iya, Anda serius. ada yang kayak humble gitu kan. Jadi Iya. kayak dia gampang dekat sama murid-muridnya. Iya. Nah jadi saya juga merasakan oh adaptasi dengan murid sepertinya murid yang ini tidak bisa terlalu serius. Iya, betul. Jadi saya tidak mengikuti guru saya yang dulu-dulu yang Iya. serius banget. Aha. Jadi saya mengikuti guru yang memang dekat sama anak yang nakal Iya, misalnya gitu betul. kan, dekat sama anak yang pendiam. Gitu. Pendiam. Jadi saya sekarang memposisikan diri saya sebagai guru yang santai, Betul. santai tapi serius gitu ya Iya, Pak. iya, iya. Jadi yang humble gitu, jadi bisa dekat sama anak-anak Iya. tanpa mereka harus dekatnya karena takut tidak, tapi karena memang mau dekat ikhlas dengan saya. Begitu seperti ya. itu. Iya, Pak. Artinya tidak hanya memberikan mata pelajaran, tapi di mana juga mempraktekkan bagaimana sebagai misalnya
berposisi kayak seperti orang tua, Iya, sebagai teman. pemimpin, sebagai teman dan Benar. sebagainya, Iya. sangat kompleks sekali. Memang itulah guru yang sejati ya, sangat luar biasa. Abrus luar biasa untuk berdua. Teman-teman sangat luar biasa ya, jadi pengalaman mereka. Nah, sekarang ini ada kecurigaan saya nih, mindset saya. Mereka itu, mereka itu kreatif, cerdas, kemudian betul-betul guru lah ya di sekolahnya, dan saya kira mereka mempunyai pengalaman lain kecuali kuliah. Mungkin mereka mempunyai proses berkesenian. Kalau seperti Mika jelas karena beliau adalah seorang keturunan orang tuanya adalah seorang seniman juga ya, mamanya. Maka tentu pengalaman seni sangat luar biasa sekali. Nah, saya akan bertanya, sejauh mana pengalaman mereka di dalam seni ya. Saya ke Mika terlebih dahulu. Mika, terlepas tadi adalah keturunan ya. Itu mengenai tentang tari ya, tentang tari, kemudian tadi ada musik dari Dayak ya. Nah, kemudian saya kira Mika juga mempunyai pergaulan dengan kawan-kawannya dulu yang mana bersama-sama mempunyai satu misi untuk menghidupkan seni mungkin ya. Ada nggak pengalaman itu? Pengalaman saya yang luar biasa sampai ingat sampai sekarang. Iya. Itu Pak. Dulu saya punya teman dari SMP itu termasuk beliau ya. Oh, termasuk beliau. kamu ya? Termasuk beliau. Teman Oke. saya dari SMP, tapi kami tidak saling sapa akrab gitu Pak, tidak. Terus ada suatu tempat, dulu saya tidak tahu namanya itu apa. Kebetulan orang tua saya juga mengajar Pak ya. Jadi namanya itu adalah Umbut. Oh ya, Umbut ya. Benar Pak, Umbut. Jadi di sana saya berproses, saya didorong karena saya tidak pernah diberikan ibu dorongan untuk melakukan hal yang seperti saya inginkan gitu, untuk mempelajari budaya gitu. Ibu tidak pernah mendorong seperti itu. Jadi di sana saya mendapatkan suatu pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, teman kebetulan waktu itu masih daerahnya itu hutan gitu ya Pak ya. Hutan ya. Ya. Gitu. Karena di Kalimantan Hutan, itu masih benar. sangat banyak sekali hutan ya. Jadi tempat untuk akses jalannya saja pun itu luar biasa susah gitu. Jalan setapak. Akses jalan untuk menuju ke tempat mereka berkumpul itu jalan setapak menuju di tengah-tengah hutan, luar biasa. Mau naik motor aja itu jatuh itu Pak. Jatuh. Ya, butuh Ini perjuangan yang sangat luar biasa. sekali. Ya, benar. Tapi saya gimana ya? Mungkin ketemu sama teman-teman yang semisi kali Pak untuk memajukan budaya kita sendiri, khususnya budaya di Kalimantan gitu. Saya terdorong walaupun itu jalan setapak. Umur saya itu waktu itu masih SMP saya rasa Pak. SMP kelas 1. Ya, jadi saya ke sana itu sudah dikasih motor sih sama bapak gitu. SMP ya sudah dikasih motor, tapi kan jalannya aman di sini, aman di hutan ya. Benar, jalannya hutan. Paling nabrak kijang, Iya, bukan kijang mobil ya, tapi kijang Terenggiling, betulan, gitu terenggiling ya. ya, Benar. dan sebagainya ya. Di sini masih banyak lalu-lalang binatang liar. Ya. Oke, proses itu berapa lama kira-kira? Proses itu saya sampai SMA Pak, sampai SMA. Di sana itu bersama teman-teman saya di Umbut. Jadi saya dibawa sama guru saya Pak, kebetulan ya guru saya, untuk dia mendorong saya waktu itu. Katanya coba asah bakat kamu, katanya kayak gitu. Coba kamu nari, coba deh kayak gitu. Padahal saya itu mungkin saya minder kali gitu Pak ya. Saya minder, masa sih saya mampu gitu ya. Benar Pak, masa saya mampu melakukan hal yang seperti itu ya. Wah, saya coba. Ternyata mampu ya. Ya mampu. Luar biasa sekali ya. Dan itu juga menginspirasi teman-teman yang lain tentunya ya, untuk semangat mengembangkan seni dan budaya ya. Luar biasa. Ke Ami ya, Bu Ami, Bu Guru ya, Bu Mika, Bu Ami ya. Pengalaman Ibu ketika
mengumpulkan bekal untuk menjadi seorang guru, tentunya kan kayak misalnya berbicara itu kan tidak semua orang bisa ya berbicara, Betul, bersikap dan sebagainya, memainkan ekspresi dan sebagainya. Apa pengalaman? Sama kayak Mika. Ya, tadi Ya, katanya satu kelompok ya. Satu kelompok juga. Cuman awalnya saya juga ikut teater ya Pak. Teater ya. Teater di SMP saya. Mhm. Nah sebelum saya masuk ke Umbud, Iya. saya di teater dulu, teater SMP. Jadi ada sudah pengalaman. Iya. Ya kalau zaman-zaman dulu tuh teaternya masih suruh ekspresi nangis, nanti marah gitu-gitu, masih seputar itu aja. Iya. Nah setelah kenal Umbud, saya masuk kepada Padepokan Umbud, banyak sekali hal-hal baru yang dianggap, kalau kayak kemarin pengalaman waktu SMP, oh teater kayak gini aja, ternyata tidak kayak gini aja, tidak seperti itu. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman baru di Umbud yang saya dapatkan dan teman-teman juga. Tapi secara mendalam gitu. Secara mendalam, lebih detail. Iya. Tentang seni. Kalau boleh disebutkan tadi katanya pernah ikut teater di SMP. Iya. Mungkin bisa disebutkan supaya siapa tahu ada adik-adik kelas yang Ya. sekarang masih duduk di sana bisa terinspirasi dari Ibu Ami ya. Oh iya. Dulu di SMP Negeri 2 Tanah Grogot, Mhm. namanya Teater Biru. Ya, teater biru ya bagi adik-adik yang ikut teater biru. Ini ada senior Anda yang sekarang sudah sukses menjadi seorang guru ya. Iya. Jadi di Teater Biru, kemudian di Umbud, itu pengalamannya luar biasa Pak. Seperti yang Kak bilang, akses jalannya waktu ke Umbud. Tapi itu yang bikin kita semangat, karena kan mungkin selama ini kita di kota-kota aja biasa. Tapi Iya. ini kan di alam, Iya, lebih dekat dengan alam. Betul. Jadi enak, sunyi, apa segala macamnya itu bikin kita tuh jadi tenang di situ. Jadi kita latihan segala macam. Nah kalau Mika mungkin tari. Nah kalau saya itu lebih emang bicara sih Pak. Iya. Saya itu lebih di puisi. Iya. Jadi dari SD. Oh, dari sastra ya, puisi ya. Puisi kalau Puisi. saya. Jadi dari SD saya itu sudah berpuisi dari SD kelas 6. Dari situ awalnya, dan kemudian saya ikut Umbud, banyak pengalaman, diajarkan cara bicara lah, berekspresi, bagaimana kita mendengarkan suara, detail suara itu saya masih ingat pengalaman-pengalaman itu. Kayak gitu. Jadi semakin saya tuh semakin terlatih untuk berbicara di depan umum, terlatih untuk ngobrol gini kan Ya, Pak, ya betul. secara Interaksi personal, ya, interaksi secara personal. personal ataupun ya di depan orang banyak Dengan gitu. halayak, Iya, ya. dengan halayak. Jadi banyak sekali, dan saya tidak bisa melupakan guru teater saya. Guru Umbud. Baik teman-teman, luar biasa sekali. Ternyata di balik mereka menjadi guru yang sukses dan guru yang bisa dibanggakan, mereka itu mempunyai latar belakang jiwanya adalah jiwa seni. Ternyata dengan belajar seni maka mampu untuk membesut hati mereka menjadi lembut dan penuh dengan kasih sayang, serta membentuk mental mereka untuk menjadi orang yang bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi pelindung, bisa menjadi teman, sahabat dan sebagainya, tentunya dengan bijaksana ya. Betul. Nah, lanjut ke Mika. Ya, Pak. Anda ini adalah salah seorang guru muda ini. Tentunya juga ada guru-guru senior di sana ya. Nah, sejauh mana untuk menunjukkan bahwasannya Anda adalah guru muda? Anda adalah guru muda yang masih semangat, masih mempunyai idealisme yang cukup tinggi. Nah, sejauh mana? Apa yang Anda tunjukkan kepada teman-teman atau kepada guru senior di sana bahwasanya Anda mempunyai hal yang berbeda? Saya adalah guru muda, masih semangat dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru muda, saya selalu menanamkan kepada anak-anak saya, kepada anak didik saya tentunya, untuk terus semangat melakukan semangat belajar, bukan artian harus baca buku yang benar-benar baca buku aja gitu. Enggak. Jadi saya menanamkan untuk melakukan hal yang santai gitu Pak, seperti misalnya belajar di luar, tidak harus dengan buku. Kita belajar sekarang banyak hal-hal yang lain ya, apa di saja. Lingkungan kita itu adalah pelajaran, itu adalah ilmu. Benar, gitu ya. melalui lingkungan. Dan kebetulan saya spesialis di pendidikan anak usia dini. Oh, spesialis pendidikan usia dini. Benar. Ya. Luar biasa. Jadi sabar sekali. benar Pak. Jadi
kebetulan anak-anak saya itu selalu saya ajarkan tentang hal alam. Jadi kita belajar anak-anak usia dini kan Pak, kita adalah fondasi. Ya, betul. Kita adalah fondasi untuk anak-anak yang sebelum dia masuk jenjang yang lebih tinggi, tentunya dia harus melewati tahap anak usia dini dulu. Jadi saya selalu memberikan fondasi kepada mereka agar mereka itu lebih sabar dan selalu berinteraksi kepada teman-teman. Ada tuh Pak, saya pernah bertemu dengan anak murid yang dia tidak bisa berinteraksi, ya karena orang tuanya tidak mengajak mereka berinteraksi, tidak memberikan kesempatan untuk berinteraksi. Jadi saya selalu menjadi guru muda itu untuk mengajarkan mereka untuk lebih dekat kepada orang. Itu saya dapatkan waktu saya belajar seni juga. Jadi di belajar seni itu bukan hanya kepada diri sendiri gitu. Jadi kita itu bisa berinteraksi sama banyak orang, kita bisa bertemu dengan karakter-karakter yang berbeda tentunya, benar. Jadi menguasai psikologis orang yang kita ajak berbicara sehingga bisa interaksi lebih bijak begitu ya. Ya, betul sekali Pak. Nah, jadi begitulah, jadi guru muda itu kita harus kreatif, tentunya harus semangat dan menanamkan kepada anak-anak bahwa kita itu harus terus semangat maju, dan belajar itu bukan hanya belajar melalui buku, belajar itu melalui alam. Sekarang kan canggih nih Pak, teknologi ya. Dengan teknologi kita belajar, bukan memilih teknologi bukan hanya untuk kita senang-senang, tapi untuk mendapatkan pelajaran. Nah, pelajaran hidup itu juga tentunya saya berkata lagi bisa kalian dapatkan dengan kalian memilih yang namanya seni, dengan seni ya. Luar biasa teman-teman semuanya ya. Jadi Bu Mika bagaimana membuka wawasan kepada menanamkan fondasi kepada peserta didiknya, bagaimana sesungguhnya belajar. Jadi belajar itu tidak hanya sebatas di dalam kelas begitu ya, tetapi di luar juga banyak keilmuan, pengalaman ya, misalnya melihat pohon, melihat sungai, melihat pasar dan sebagainya, itu adalah ilmu. Maka kita juga tentunya harus berinteraksi dengan lingkungan supaya agar kita betul-betul menjadi manusia yang sempurna ya. Jadi ilmu pengalaman, pengetahuannya komplit sekali sehingga nanti kita akan menjadi orang yang sangat bijak begitu ya. Sangat luar biasa sekali. Semangat. Baik, lanjut ke Ami. Nah, ini mungkin berbeda nih tingkatannya. Kalau Bu Mika tadi mengajar di anak usia dini ya. Sementara untuk Bu Ami sendiri mengajarnya di tingkat apa? Kemudian tadi mungkin bisa dijelaskan, Anda sebagai guru muda, apa sih perbedaannya guru muda dengan guru senior? Artinya bukan dari segi usia, tetapi dari gebrakan seperti tadi Mika lakukan. Coba. Ya, jadi kalau Mika usia dini, kalau saya SD ya. Oh, SD ya? Sekolah dasar ya? Iya, sekolah dasar usia beranjak remaja lah. Iya, udah di atas sudah tadi ya. Kebetulan saya di kelas 4, jadi kelas 4 itu adalah tingkatan yang rendah enggak. Transisi ya ini ya. Rendah tidak, tinggi juga tidak. Jadi masih labil, sangat labil. Jadi kelas 4 ini mereka masih anak-anak tapi juga kadang-kadang terlalu dewasa, apalagi di zaman sekarang yang sudah teknologi canggih. Banyak anak-anak yang sudah dewasa sebelum waktunya. Jadi kadang-kadang kan sering gamenya terlalu berlebihan, terus nonton-nontonnya segala macam. Nah, jadi saya sebagai guru muda di sekolah itu, selain pendekatan saya terhadap peserta didik, juga terhadap guru, apalagi saya guru baru Pak. Jadi saya baru sekitar 5 bulan di situ. Baru 5 bulan ya? Luar biasa. Saya baru 5 bulan, jadi saya beradaptasi sama guru juga. Biasanya kan kalau misalnya guru-guru yang sudah di atas senior itu kadang-kadang dia kurang mampu untuk kayak mengoperasikan komputer IT ya, di bidang IT ya, masih kurang. Jadi saya beradaptasi juga dengan cara bertanya segala macam. Apa sih Ibu? Apa sih yang kira-kira kurang? Dan sebagainya. Kurang bisa apa segala macam. Jadi saya membantu Pak. Kalau untuk guru-gurunya. Kalau buat anak-anak,
seperti yang saya bilang tadi, anak-anak ini nggak bisa terlalu dikerasin. Betul. Jadi kalau misalnya di kelas mereka lagi ngobrolin game, ada tuh pas saya pernah mereka lagi ngobrolin game, Ngobrol game. Saya lagi ngajar. Aha. Jadi saya tanya, Itu terjadi ya? iya terjadi. Jadi terus? saya tanya, lagi ngobrolin apa sih kok asik betul? Ibu boleh ikut nggak? Gitu. Aha. Ibu nggak ngerti bu, dia bilang gitu pak. Ibu nggak ngerti, kita ini bahas game. Iya, terus? Baru saya bilang, wah, saya jangan sok-sok nggak ngerti, saya harus ngerti nih, gitu. Iya, betul. Jadi saya Betul. sebenarnya saya juga ada main game pak, tapi kebetulan yang mereka bicarakan bukan game yang saya mainin, tapi saya sok tahu aja. Iya. Jadi cara pendekatan saya seperti jadi saya masuk ke dunia mereka. Jadi saya sok tahu aja. Iya. Oh, game itu, oh ibu juga main, ya bohong-bohong dikit lah, jangan ikutin. Untuk gitu. kebaikan ya. Jadi, oh ibu juga main gitu segala macam. Terus gimana? Apa yang dibicarakan? Emang kenapa ini gamenya segala macam? Nah lama-lama mereka melihat, oh guru ini udah marah kalau kita ngomongin game. Iya, betul. Ya dia nggak marah kita ngomongin game, tapi kita harus tahu waktunya di saat-saat tertentu. Iya, betul. Pas ibu lagi jelaskan, tolong jangan bahas dulu, nanti istirahat kita bahas sama-sama. Saya bilang begitu pak. Iya. Jadi pendekatan saya terhadap murid itu saya masuk ke dunia mereka. Iya. Apalagi di kelas 4 yang lagi labil ini Lagi kan. labil ya, transisi nih ya. Iya, dari jadi anak-anak ke remaja. susah. Kalau murid saya semakin dilarang dia semakin marah. Iya, Jadi betul. kadang kan orang pak semakin kita larang itu mereka semakin bertindak ya. Tapi kalau misalnya kita suruh, Iya. ya sudah coba cerita aja sana, cerita terus ya, jangan berhenti sampai istirahat. Iya. Mereka malah diam, gitu. Jadi kalau sudah ditantang, mereka diam. Tapi kalau mereka dilarang, mereka pasti terus melakukan. Iya. Jadi saya ikut ke dunia mereka. Jadi mungkin mereka merasa, oh ini guru muda kayak apa bisa masuk ke dalam Iya, dunianya mereka seperti itu Pak. Kurang Iya, lebih. luar biasa teman-teman. Jadi ternyata ada dari Bu Ami tadi luar biasa menjadi guru muda. Yang pertama, bagaimana berinteraksi dengan guru senior. Jadi menjadi fasilitator yang guru senior tidak mengenal IT, maka akan dikenalkan oleh Bu Ami, dibimbing ya, bareng-bareng begitu, Ya, sharing bisa, begitu bisa. ya. Kemudian untuk anak didik ya, untuk peserta didik, bagaimana luar biasa sekali cara menegur seorang siswa ini mempunyai kreativitas yang berbeda. Bagaimana dia masuk ke dunia mereka, dunia anak-anak, apa yang dibicarakan dan sebagainya, hanya anak-anak itu nurut ya. Berbeda efeknya ketika Bu Ami menegur dengan kekerasan, misalnya membentak atau melempar penghapus misalnya kan, itu pasti akan menimbulkan dan dendam yang mendalam bagi peserta didik ya. Ini sangat luar biasa sekali dan menginspirasi bagi banyak guru. Saya kira seluruh guru sudah mengetahui tentang hal ini, tetapi banyak yang belum mempraktekkan ya. Karena menguasai emosi itu kan susah ya. Menguasai emosi itu susah. Udah banyak pelatihan-pelatihan guru yang dilakukan, tetapi ketika di kelas, di lapangan tetap saja lupa dengan itu sehingga menegur anak dengan emosi. Suruh push up lah, suruh jungkir balik lah, suruh gosok WC lah, suruh apa namanya ya yang susah-susah atau yang memberatkan bagi mereka, membentak, bahkan membuli ya. Padahal di sekolah sendiri ada slogan dilarang bully ya, no bully. Tetapi di sekolah sendiri tidak hanya siswa dengan siswa, tetapi ditemukan kalau kita melihat ada pembulian dari guru ke siswa. Ini juga harus introspeksi diri bagi seluruh guru ya. Dan yang dilakukan oleh Mika maupun oleh Bu Ami ya, ini luar biasa. Sangat luar biasa, bisa menjadi contoh ya. Baik, sekarang ya terasa ini ternyata udah banyak sekali ilmu yang didapatkan ya. Iya. Oke, baik. Mika, sedikit harapan Mika sebagai guru di salah satu sekolah, harapannya untuk orang tua siswa, kemudian untuk pemerintah, untuk orang tua siswa dulu. Jadi harapan saya kepada orang tua, khususnya untuk orang tua anak usia dini ya Pak. Ya. Jadi jangan pernah melakukan hal seperti menegur dengan kekerasan pertama, dan jangan pernah melarang mereka mengeksplor diri Pak, khususnya. Ya, betul. Khususnya banyak orang tua yang seperti melarang anaknya untuk melakukan hal-hal
sebenarnya itu adalah kreativitasan Pak. Proses Ya, adalah proses untuk anak mengenal sesuatu. Karena usia dini membutuhkan hal-hal yang baru. Iya. Karena mereka adalah kertas putih yang belum ada coretan, jadi kita harus mendorong dia mengeksplor diri untuk lebih baik. Itu harapan saya Pak. Jadi jangan pernah ada orang tua melarang anaknya untuk melakukan hal-hal yang merugikan untuk bagi orang anak tua. tersebut ya. Ya. Baik. Kepada pemerintah. Untuk pemerintah, harapan saya memberikan dorongan dan fasilitas untuk orang tua dan anak-anak, khususnya anak usia dini Pak, seperti fasilitas-fasilitas dukungan tempat untuk mereka belajar, seperti bantuan-bantuan khususnya karena khususnya di Kabupaten Iya, Kabupaten Pasir. Benar. Di Kabupaten Pasir ini masih Minim. seperti ya Pak, fasilitas-fasilitas untuk belajar di luar khususnya Iya. Pak, itu masih kurang. Masih sangat kurang sekali ya. Kurang. Dan untuk di sekolah itu juga Pak, masih fasilitas-fasilitasnya masih sangat minim. Jadi saya harap fasilitas-fasilitas di sekolahan juga ditingkatkan, dan kualitas guru tentunya juga ditingkatkan ya. Diberikan bukan hanya dari murid saja, orang tua, tetapi dari guru itu juga harus diberikan fasilitas Pak. Oke, Gitu. sangat luar biasa sekali ya dari Ibu Mika. Kemudian Ibu Ami, harapan untuk orang tua siswa khususnya di sekolah dasar dan harapan kepada pemerintah. Silakan. Ya, jadi harapan saya untuk orang tua siswa kurang lebih aja enggak ya gimana ya, jadi orang tua harus sejalan dengan guru. Jadi Pak, orang tua harus mengerti juga posisi guru di sekolah gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah bisa dibicarakan. Jadi jangan langsung menjudge, jangan langsung menuduh guru seperti ini gitu. Jadi bisa dibicarakan, karena kadang orang tua tidak merasakan yang kita rasakan sebagai guru di sekolah, yang mungkin lebih lama ya jam buat belajarnya di sekolah dengan murid. Jadi tolong itu saja, mohon pengertiannya kepada orang tua, dan juga tolong anaknya lebih, terutama kelas 4 yang saya bilang Pak ya, saya ini labil, jadi tolong dijaga, tidak dilarang untuk mengeksplor diri, tapi mengeksplor diri untuk yang lebih baik tidak masalah. Dan tolong dijaga untuk zaman sekarang yang sangat mengkhawatirkan, mungkin modern ya, gadget apa segala macam itu. Jadi ada pembatasan. Ya benar. Jadi harus ada pembatasan. Tidak masalah bermain sebentar, tapi sambil belajar juga tidak masalah. Jadi itu aja. Jadi lebih memperhatikan. Mungkin orang tua juga sibuk di rumah. Saya mengerti juga, karena saya juga merasakan sebagai kakak ya yang mengurus adik saya. Jadi sebagai wali murid dan sebagai guru. Jadi tolong diperhatikan aja anaknya, mungkin jangan terlalu cuek, apalagi dengan anak-anak yang mulai beranjak dewasa. Ya, karena ini adalah transisi gitu. Masa transisi. Iya, masa transisi. Jadi mereka butuh perhatian lebih seperti itu. Oke, kepada pemerintah. Kalau kepada pemerintah, saya juga berharap pemerintah bisa memperhatikan fasilitas juga ya. Terutama mungkin kalau di tempat saya tidak terlalu pedalaman, tapi mungkin buat sekolah-sekolah yang pedalaman, sekolah-sekolah dalam yang pedalaman mungkin lebih aksesnya seperti itu, akses jalannya, fasilitas sekolahnya juga, karena banyak anak-anak yang mau sekolah di dalam sana, tapi akses jalannya masih sangat sulit, fasilitas juga masih minim. Ya, seperti jadi perbedaan gedung dan sebagainya juga beda ya. Benar Pak. Jadi selain di daerah kota, saya juga tolong diperhatikan juga di daerah dalam, karena kita tidak tahu kedepannya anak-anak yang di dalam sana mungkin bisa lebih sukses daripada anak-anak yang di luar gitu, yang di kota. Jadi itu saja. Dan juga untuk guru-guru, saya setuju dengan Nika, untuk guru-guru juga dikasih fasilitas seperti itu. Dikasih fasilitas, tapi tidak sembarang memberi fasilitas terhadap guru ya, karena tidak semua guru bertanggung jawab dengan fasilitas yang dikasih seperti itu. Jadi lebih disaring saja guru-guru yang sekarang, jadi disesuaikan fasilitas yang diberikan terhadap kinerja guru juga seperti itu. Oke, sangat luar biasa. Aplaus dulu.
Jadi ternyata ini pengalaman dari kedua guru muda, guru cantik, ini sangat luar biasa sekali. Dari pertama bagaimana pengalaman untuk mencari bekal menjadi seorang guru, sampai bagaimana pengalamannya menjadi guru dan harapan ke depan, karena mereka menemukan kejadian peristiwa konkret ya di dalam sekolah atau di dalam kelas ya. Jadi tadi kita simak bersama, semoga apa yang disampaikan mereka bisa menjadi referensi kita, dan kita bersama mari dukung guru-guru Indonesia agar tetap semangat dan maju untuk mencerdaskan anak bangsa dan membuat Indonesia menjadi negara yang betul-betul disegani oleh dunia karena kecerdasannya. Sekian, terima kasih, selamat malam dan salam budaya.